Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Bapak Felix Bagaskara Bakti Utomo MPD yang saya hormati, dan teman-teman sekalian, puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, sebagaimana yang kita tahu dengan keadaan sekarang yang selalu membuat kita was-was dan jaga diri. Kita harus percaya bahwa Tuhan selalu menyertai kita. Sungguh kita dalam lindungan Tuhan. Manusia diciptakan dengan keunikannya masing-masing, mulai dari ciri-ciri fisik, bentuk khas yang dimiliki, suara, mata, hidung, bentuk wajah, dan unsur lainnya merupakan perbedaan yang dapat terlihat dan dapat diamati dari setiap individu. Ini bisa diamati secara langsung dalam tatap muka pertama. Hal itu pula yang biasanya menjadi penilaian dari luar tubuh. Berbicara tentang perbedaan, banyak manusia yang menganggap perbedaan sebagai senjata untuk membandingkan satu dengan yang lain. Dan perbedaan tersebut bertarung dan berpikir bahwa yang terbaik adalah orang yang menilai dirinya sendiri sebagai orang yang paling atas. Padahal, ukuran dan penilaian dari kita adalah hal yang relatif. Kita terlalu rajin menilai orang lain hingga lupa menilai diri kita sendiri. Indonesia unik di mata dunia. Kita tahu keragaman yang begitu menggugah negara lain untuk mengunjungi Indonesia. Sangat banyak yang bisa dieksplor di negara kita. Mulai dari manusianya yang terdiri dari 4 keturunan, perbedaan ciri-ciri fisik, hingga manusianya yang ramah. Sikap ramah kepada masyarakat pendatang yang menggambarkan bahwa Indonesia adalah negara yang ramah. Bapak Felix Bagaskara dan teman-teman yang saya hormati, Indonesia yang berbentuk kepulauan membentuk keragaman yang sungguh banyak. Keanekaragaman Indonesia membuat Indonesia unik. Posisi pertama dengan negara bahasa terbanyak di dunia kini ditempati oleh Papua Nugini dengan jumlah bahasa mencapai 687 bahasa. Sedangkan Indonesia menempati posisi kedua dengan jumlah bahasa sebanyak 742 bahasa. Kekayaan alam tersebut dapat kita lihat dan nikmati. Budaya kita tergolong sebagai budaya yang majemuk. Keberagaman agama, suku, keturunan, ras, adat istiadat, ini membuat negara kita kaya. Setahu saya, cuma Indonesia yang kaya akan seperti itu. Sebagai warga negara yang baik, kita harus menyadari bahwa keberagaman mampu memunculkan permasalahan. Namun, penyesuaian diri atau toleransi, kita bisa hidup damai tanpa hambatan. Sebagai manusia Indonesia, rasa cinta patut kita jaga karena siapa yang menjaga negara kita kalau bukan warganya sendiri. Suatu hari nanti kita akan bertemu dengan yang namanya perbedaan, entah pendapat, pandangan, cara menyikapi, sesuatu yang dianggap benar belum tentu benar oleh orang lain. Jadi kita sebagai diri sendiri atau individu harus bisa beradu argumen dan mengeluarkan pendapat, disertai alasan yang kuat dan benar. Kita kadang berseteru karena sebuah perbedaan, padahal perbedaan itu relatif, tergantung dari cara kita membuat dan menyikapi sehingga tidak menyimpang dari perbedaan lainnya. Menghargai adalah cara kita sebagai manusia untuk menghargai dan hidup bersama orang lain. Cara menjadi baik ketika hidup dengan orang lain, kita bisa menjalin persaudaraan yang dimana sebuah persaudaraan yang melekat kuat dalam diri dan rasa perasaan satu dengan yang lainnya. Kita sebagai makhluk sosial tentunya harus hidup bersanding dengan orang lain. Tidak ada manusia yang bisa hidup tanpa orang lain. Kita butuh orang lain untuk berinteraksi. Sebab itu, cintailah siapapun yang ada di sekitarmu, bahkan makhluk lain seperti hewan dan sebagainya yang ada di bumi. Tidak jarang kita menemui di Indonesia perseteruan yang disebabkan oleh perbedaan derajat misalnya. Itu dianggap sebagai hal yang menyimpang dan tidak sedikit ada yang menjadi pro ataupun kontra. Yang saya lihat yang paling menonjol adalah perbedaan kasta, yang kasta tertinggi akan lebih dihargai, sedangkan kasta rendah dianggap biasa saja. Bahkan orang yang tidak memiliki kasta akan dianggap rendah. Hal ini terjadi pada masyarakat yang memegang teguh turunan nenek moyang. Menurut saya, cara memperlakukan manusia seharusnya sama sebagai ciptaannya. Satu hal yang harus kita tahu bahwa manusia akan merasa tinggi jika ada yang meninggikan, yaitu manusia sendiri. Faktor tinggi rendahnya seseorang manusia itu Tuhan yang akan menilai, bukan manusia seperti kita.
Insecure adalah kata yang disandang oleh orang yang menganggap dirinya kurang. Hal ini banyak saya jumpai dan tak jarang mengatakan bahwa saya sangat berbeda dan ingin seperti orang lain. Menurut saya, ini disebabkan karena kita cenderung menilai orang lain dan membandingkan dengan diri, padahal manusia diciptakan dengan unsur yang berbeda. Self itu perlu agar kita merasa cukup dengan diri kita sendiri. Hal toleransi kepada diri harus disertakan agar kita tidak merasa kurang. Orang yang mengenal dirinya dengan baik akan sangat bersyukur kepada Tuhan telah menciptakannya di dunia. Tidak ada manusia yang menilai dirinya jelek jika manusia itu mampu menilai dirinya dengan baik. Bapak Felix Bagaskara Bakti Utomo MPD dan teman-teman yang saya hormati. Berbicara tentang suku, sangat banyak suku yang ada di Indonesia. Setiap pulau terdiri dari berbagai provinsi, dan dalam satu provinsi menyebar puluhan bahkan ratusan suku yang tersebar. Suku tersebut sudah ada sejak dahulu dan sudah menjadi turun-temurun. Penyebaran suku tersebut membuat saya berpikir bahwa bagaimana jika perbedaan tersebut dipadukan dan persaudaraan ditingkatkan lagi, maka Indonesia akan menyandang sebagai negara dengan persaudaraan yang kuat. Saya melihat sekarang bahwa Indonesia mampu menjalankan persaudaraan dengan baik. Kita saling mengenal dan saling tahu budaya apa saja yang ada dalam sukunya sehingga toleransi dapat dijalankan. Saya kuliah di Yogyakarta, di mana kota yang disebut sebagai Indonesia Mini. Saya menjumpai teman-teman yang berasal dari berbagai daerah yang membuat perbedaan dan persaudaraan kita harus dijalankan dengan baik agar kita saling menghargai. Buat saya, perbedaan akan sangat berbuah persaudaraan jika kita saling menghargai dan mampu hidup bersama. Agama yang diakui oleh negara dan ada 6, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Hal ini biasanya saling bertentangan karena perbedaan pendapat dan pandangan. Namun, sebagai penganut agama yang bijak, akan sangat menggunakan perbedaan dan keyakinan itu untuk meningkatkan persaudaraan. Agama dan keyakinan adalah hak setiap manusia. Manusia boleh memilih kepercayaannya masing-masing. Perlu kita tahu bahwa seorang penganut agama akan menganggap bahwa agama yang dianutnya sudah benar. Hal inilah yang mengandung pro kontra yang berujung perseteruan dan saling hina sebagaimana yang tercantum dalam pasal 29 ayat 1 dan 2 yang menjelaskan tentang agama. Sebagai warga negara, kita harus menganut suatu agama agar kita punya pedoman serta hidup damai dan tentram. Toleransi beragama perlu agar tidak terjadi pertentangan dan kita harus mampu menjalankan persaudaraan antar umat beragama. Perbedaan-perbedaan yang ada di Indonesia bisa dibilang karena banyaknya cara pandang. Adat istiadat sangat mengundang perbedaan. Mulai dari pakaian, adat lagu daerah, makanan, bahkan rumah adat yang sangat indah bentuknya. Adat yang saya lihat paling menonjol adalah adat pernikahan. Toleransi berperan penuh dalam hal ini. Ketika ada yang menikah dari dua suku yang berbeda, maka salah satu dari pasangan itu akan mengikuti satu adat pernikahan saja, tergantung kesepakatan. Mulai dari cara pernikahannya akan tidak sama bahkan berbeda dengan kedua suku tersebut. Ini yang membuat kita kaya. Adat kita sangat beragam, sehingga kemanapun kita pergi akan menjumpai cara hidup setiap daerah, dan ini kita anggap sebagai bagian dari negara kita. Wajar saja jika kepribadian kita biasanya berbeda-beda, tergantung dari kebiasaan adat yang dilakukan di rumah. Adat daerah itu harus dijaga. Jadi, definisi dari perbedaan adalah cakupan yang bersifat banyak. Kita sangat beragam dan kita harus bisa memanfaatkan keberagaman itu sebagai kekayaan. Indonesia negara yang beragam, tempat di mana kita hidup, menempati tanahnya, dan meminum airnya. Untuk itu, kita harus berterima kasih kepada Indonesia. Nasionalisme kita perlu ditingkatkan lagi agar kita bangga dan cinta kepada tanah air. Demikianlah pidato yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf jika ada kesalah kata dalam menyampaikan pidato ini. Ini merupakan cara pandang saya tentang keragaman Indonesia. Sekian dari saya, salam.